Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, sudah lama banget nih teman-teman ya. Saya nggak mengupload video, saya nggak mengunboxing. Entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa males nih unboxing. Padahal masih tersisa dua box figur dari set Ditos yang belum saya buka. Yang janjinya saya akan membuka teman-teman. Oke lah, kita lanjutin aja teman-teman ya. Jadi tersisa dua nih teman-teman ya. Jadi yang tersisa dari box besar yang saya buka kemarin itu tersisa Mark 12 dan satunya lagi apa itu? Nah, tungguin aja. Yang sekarang ini teman-teman ya, saya akan membuka atau mengunboxing satu figur baru ya, yang baru saja saya punya sisa dari box besar yang saya bongkar kemarin, yaitu Mark 12 Iron Man Mark 12 teman-teman. Oke, ini boxnya seperti ini teman-teman ya. Gak perlu panjang lebar untuk membahas mengenai box, karena untuk boxnya ini serupa semuanya ya, sama, tidak ada perubahan ya, hanya berubah warna saja ya, berubah dengan figur yang ada di dalamnya, penampangnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, bagian samping seperti ini, bagian belakang seperti ini, serupa lah, nggak berubah banyak ya. Oke, nah ini ya. Oke, sekarang akan saya buka nih teman-teman ya, akan saya buka nih segelnya. Jadi ini masih segelan semuanya teman-teman ya, masih segelan. Jadi ini saya nunggu teman-teman di rumah untuk membuka barang ya. Mohon maaf karena beberapa hari ini ya, hampir mungkin 2-3 minggu nih teman-teman ya, hampir sebulan lah saya nggak mengupload, saya nggak unboxing. Tapi ini masih saya segel teman-teman ya, tidak saya buka, tidak saya otak-atik. Memang nunggu bareng sama teman-teman di rumah yang nungguin saya untuk membongkar figurnya ini. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita buka aja segelnya nih teman-teman ya. Dan semoga aja walaupun ini tersegel teman-teman ya, kondisi di dalamnya aman-aman saja, tidak ada kondisi yang mungkin miss quality control. Saya berharap seperti itu, karena kalau dibilang ini semi-semi gacha ya kalau kita membeli set Ditos, karena ini tersegel dari pabrik ya, dan tidak ada garansi dari seller, dari pabrikannya, bahwasanya kalau ada cacat atau miss quality control harus dikembalikan atau dapat ganti teman-teman. Semoga aman saja. Oke, yuk kita buka aja teman-teman. Kita buka aja. Oke. Nah nih, jadi ini segelnya nih dari plastik teman-teman ya. Jangan lupa di sini kalau dibilang resmi nih teman-teman ya, SNI ya. Dan ini saya dapetin walaupun SNI karena harga set Ditos sekarang ini agak-agak tidak stabil kalau di marketplace. Tapi ini saya mendapatkan harga yang spesial ya. Dan ini adalah SNI resmi ya. Dan jadi ini diimpor oleh perusahaan pengimpor Indonesia resmi. Oke, kita buka teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi boxnya ini rada-rada redup ya, rada-rada gelap, karena memang Iron Man yang ada di dalamnya ini warnanya tidak seperti biasanya. Yang biasanya ada warna emas, warna merah, tapi yang ini seri untuk Mark 12 ini rada-rada beda dan tidak pernah ada warna ini sebelumnya. Yuk kita buka, kita lihatin aja teman-teman. Kita buka. Jadi warnanya ini semi abu-abu ya, ada emasnya juga. Nah, lebih detailnya coba akan saya buka. Jadi seperti biasa teman-teman ya, di sini ada dua blister ya. Blister utama di sini adalah boxnya, figurnya ya teman-teman. Oke, kita ambil. Sedangkan untuk blister yang kedua di sini adalah aksesorisnya. Untuk aksesorisnya tidak ada yang spesial ya. Semuanya serupa seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada 3 pasang tangan pengganti, ada standnya di sini, dan juga ada aksesoris ya, efek api teman-teman. Nah, oke. Ini isian di dalamnya. Sekarang kita liatin teman-teman ya. Kita liatin untuk figurnya. Semoga aja aman saja teman-teman ya. Oke. Seperti biasa ada plastiknya. Warnanya ini teman-teman ya. Jadi sebelum saya angkat, ini perlu saya informasikan untuk warnanya ini. Ada silver, ada abu-abu. Abu-abunya ini abu-abu gelap teman-teman ya. Ada emas yang tidak terlalu mengkilap. Jadi emasnya ini agak-agak ngedaf teman-teman. Oke, ini akan saya ambil. Oke, biar kontras, saya singkirkan untuk boxnya. Kalau teman-teman gimana? Setelah ngeliatin figurnya seperti, ingat nggak? Ini murni desain baru dari si Mark 12 atau serupa seperti Mark yang lainnya? Teman-teman kalau sudah biasa atau mengkoleksi set Ditos Iron Man pasti tahu ya. Jadi bentukannya ini serupa dengan Mark 7 teman-teman ya. Jadi secara desain nih teman-teman ya, serupa seperti Mark 7. Cuman ada beberapa bagian mungkin yang sedikit beda. Tapi sebagian besar ini serupa seperti Mark 7. Kalau dibilang ini dicat ulang. Jadi seperti ini bentukannya, dan
Kalau saya timang-timang nggak terlalu berat ya, standar lah teman-teman ya. Dan impresi dari segi warna, dari bentukan ya, saya yang sudah mengkoleksi Seditos dari sekian banyak mug yang saya koleksi, menarik ya dengan warna seperti ini, memberikan nuansa baru di showcase-nya saya nanti ya. Dan impresinya oke, menarik teman-teman ya, menarik untuk terus diikutin ya mug-mug yang lain. Oke, jadi bentukannya seperti ini, kita lihatin lebih dekat aja teman-teman. Dan sebelum saya tunjukin lebih dekat teman-teman ya, ini saya informasikan mengenai background dari Mach 12. Jadi Mach 12 ini adalah armor kelima yang dibuat oleh Tony Stark masa waktu setelah kejadian di New York teman-temannya, pada saat si Tony Stark lagi stres-stresnya teman-teman. Jadi ini adalah, walaupun dia Mach 12, dia adalah armor yang dibuat kelima oleh si Tony Stark semasa atau waktu zaman-zamannya dia stres teman-teman ya, setelah kejadian di New York. Dan ini termasuk bagian dari Iron Legion Iron Legion. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan Mach 12 ini memiliki persenjataan lebih kompleks, lebih bagus ya, lebih upgrade daripada pendahulunya teman-teman. Secara bentukannya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang dari awal tadi, dari segi bentukan secara garis besar dia serupa atau memang bentukan dari Mach 7 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kalau sudah pernah punya Mach 7 ya di rumah teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan ini serupa, cuman beda warna saja teman-teman ya. Cuman di bagian muka, nah teman-teman bisa menebak nggak, di bagian faceplate-nya di sini atau di bagian helmetnya di sini, kira-kira teman-teman bisa menebak nggak kira-kira serupa seperti apa ini? Dan ini setelah saya lihatin teman-teman ya, serupa seperti War Machine ya. Teman-teman bisa ngeliatin di sini ya, wajahnya ini serupa seperti War Machine. Jadi pada saat tadi saya buka dari boxnya, saya sudah mereka-reka ini serupa di mana ya. Akhirnya saya ngeliatin di etalase, wah ini serupa seperti War Machine ya. Nah, nih teman-teman ya, di bagian muka seperti ini, keren, bagus, dan warnanya memang ya serupa seperti War Machine. Oh, oke. Di sini mungkin ada perubahan teman-teman. Yang tadi saya bilang ini belum pernah dibuat warnanya. Oke, di armor Iron Man memang tidak pernah dibuat warnanya, tapi dari seluruh jajaran ya, Iron Man bentukan dari armor-armor seperti ini, yang warna serupa seperti ini ya War Machine teman-teman ya. Atau mungkin ini perpaduan War Machine juga. Oke, ini bentukannya seperti ini teman-temannya, di bagian kepala seperti ini ya. Bagian pundak ya serupa seperti Mach 7 ya. Reaktornya masih bundar versi yang lama nih teman-teman ya. Dan bagian perut di sini warna emas ya. Perpaduannya ini dibilang padu padan atau agak-agak kontras atau bagaimana ya. Ini di bagian perut seperti ini teman-teman ya. Di bagian tangan seperti ini. Dan mungkin bedanya kalau di Mach 7 di sini bagian tangan di sini ada pengamannya, di sini ada semacam tameng ya di sini teman-teman ya. Cuman di Mach 12 di sini tidak ada tamengnya teman-teman. Tidak ada pengaman di bagian tangan atau punggung tangan, tidak ada ya. Di bagian perut, bawah perut seperti ini, di bagian belakang ya serupa seperti Mach 7 ya. Dan juga bahkan di sini ya serupa teman-teman ya. Di sini ada ininya ya, aerodinamisnya ya. Serupa lah. Di bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Jadi warnanya agak-agak gelap berpadu dengan silver, emas juga. Bagian kaki seperti ini. Detailnya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi untuk tidak ada yang wah, warna mungkin pernah kita lihatin teman-teman seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Bentukan serupa seperti Mach 7, warna serupa seperti War Machine, bahkan faceplate-nya juga serupa teman-teman. Jadi yang saya bilang spesial tidak. Tapi untuk memperkaya warna dari armor yang saya koleksi masih masuk lah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk artikulasi di bagian kepala, untuk bagian kepala di sini agak terganggu waktu noleh kanan kiri di sini dengan pundaknya agak tinggi ya. Dan untuk mendongak di sini dia nggak bisa teman-teman ya. Untuk mendongak bagian kepala untuk Mach 12 ini tidak bisa. Untuk menunduk dia terbatas, ya hanya segini saja. Untuk geleng juga nggak bisa, nggak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi untuk kepala ini pergerakannya agak terganggu, tidak terlalu leluasa ya. Untuk muter sebenarnya dia bisa teman-teman ya, cuman dia terhalang dengan bahunya di sini. Oke, sekarang di bagian shoulder, di sini ada shoulder plate-nya juga. Semoga aja bagian sini tidak seperti biasanya teman-teman ya. Jadi ini di bagian ini agak terganggu kalau dia mudah copot ya. Oh, enggak teman-teman ya. Coba ini saya angkat. Oke, dia hanya bisa segini saja teman-teman ya. Untuk mengangkat bagian bahu. Oke, dia hanya bisa segini saja untuk bagian shoulder untuk mengangkat ya.
Oke, kita kembalikan, dan di bagian ujung bahu di sini ada artikulasi yang bisa kita mainkan ya. Untuk siku double joint kah? Oke, double joint teman-teman ya. Jadi dia disebut dengan double joint karena di bagian sini ada jointnya, di sini juga ada jointnya. Jadi masih bisa leluasa di bagian siku ya. Untuk bagian tangan ya, muter-muter dan bisa diganti dengan tangan pengganti yang disediakan oleh si Zeditos ya. Oke. Untuk torso ini bisa extend, extend masih bisa teman-teman ya. Dan di sini dia agak mendongak juga bisa, serong kiri juga bisa, serong kiri kanan juga bisa, aman ya. Depan belakang aman. Oke, saya kembalikan. Cuman sayangnya di bagian ini beda sama Fonjo ya teman-teman ya. Di bagian pinggang di sini untuk Zeditos tidak memiliki artikulasi ya. Oke, kita lanjut di bagian kaki. Untuk bagian kaki di sini kita mundur ya, seperti ini sejauhnya. Di extend, ngangkat seperti ini, dan untuk ngangkang sejauh ini teman-teman ya. Dan untuk pangkal paha seperti biasa ya, bisa dimainkan di pangkal paha di sini. Oke, di bagian dengkul double joint ya, seperti ini. Cuman sayangnya di sini untuk kaki saya agak sedikit letoy di sini teman-teman ya. Oke. Dan semoga aja nanti untuk pergerakannya untuk berdiri tidak terlalu mengganggu dan tidak menyebabkan dia mudah jatuh teman-teman. Oke, di bagian ini kurang terlalu fleksibel ya untuk ngikutin pergerakan tapakan nanti ya. Oke teman-teman ya, secara keseluruhan seperti yang saya informasikan tadi, kesimpulan saya setelah memegang, saya keluarkan dari boxnya, kita lihatin lebih dekat secara artikulasi, secara detail. Oke, masih layak untuk dikoleksi teman-teman ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang baru memulai ingin mengkoleksi, kira-kira memilih apa, ini mungkin kurang begitu layak untuk dikoleksi sebagai permulaan teman-teman ya. Tapi untuk kolektor Zeditos ya, kolektor Iron Man, dan ingin melengkapi seluruh armor dari si Iron Man, saya rasa ini wajib dikoleksi teman-teman ya. Harga yang saya dapatkan di bawah 300 masih worth it ya, masih murah ya. Dan untuk spesialnya standar aja lah teman-teman, tidak terlalu spesial, tidak terlalu wah ya. Warnanya serupa seperti War Machine ya, cuma ada perpaduan warna emas sama perak. Jadi tidak terlalu wah lah teman-teman, tapi masih oke lah untuk dikoleksi teman-teman ya. Dan di pasaran mungkin masih ada sekarang ya, bisa dicari aja di marketplace, dan mungkin kalau di marketplace harganya 300 lebih teman-teman. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya. Unboxing dari Mark 12 ya, armor dari si Iron Man ya. Saya berharap video yang saya buat ini, unboxing saya buat ini bisa menghibur kalian dan bisa memberikan informasi. Siapa tahu teman-teman lagi nyari informasi, referensi kira-kira Iron Man Mark 12 ini seperti apa, layak dibeli atau tidak, dan teman-teman simpulkan sendiri seperti yang saya bilang tadi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.